Oke, Assalamualaikum. Kembali lagi di Matkim Privat. Kali ini kita akan membahas beberapa soal UTBK Kimia Gelombang 2 ya. Ini berdasarkan FR daripada siswa yang ujian di tanggal 26. Oke guys, kita mulai ya. Nomor 1, ini masih mendominasi soal tentang SPU ya dan ikatan. Itu pasti keluar ya, tinggal kalian tahu konsepnya saja guys. Ya, diketahui A dengan nomor atom 19. Oke, saya buat dulu. A nomor atomnya 19, maka jika kita konfigurasikan 2, 8, 9 berarti kan 8.1, maka A karena dia golongan 1, maka A muatannya positif 1. Lalu B nomor atomnya 8 berarti 2.6, karena dia golongan 6 maka B muatannya min 2. Oke, membentuk molekul dengan rumus apa? Kita tahu A plus 1, B min 2 ya, lalu kita silang, maka jadinya apa? Jadinya A2B. Oke, kita tahu A2B, B atau C. Kita lihat positif 1 golongan 1 itu adalah ikatan berbentuk logam dengan non logam. Positif itu logam, negatif itu non logam. Logam ketemu non logam maka ikatannya adalah ion ya. Jawabannya adalah C, pasti kalian bisa guys. Untuk soal nomor 2 ini masih dalam bentuk stoikiometri ya, dalam bentuk menentukan AR isotop ya. Sebuah isotop X65 dan X71 ini artinya nomor masanya 65, ini nomor masanya 71, membentuk sebuah unsur dengan nomor massa 69,8. Berapakah kelimpahan isotop X71 di alam? Oke. Saya kasih rumus mencari ARX, itu rumusnya adalah nomor massa isotop yang ke-1 dikalikan persentasenya ditambah dengan nomor massa isotop yang kedua dikalikan persentasenya dibagi dengan 100. Inilah rumusnya. Ternyata AR-nya tuh 69,8 saya masukkan. Nomor massanya tuh 69. Di alam kelimpahannya saya anggap X%. Nah, ini berarti nomor massa yang kedua 71, maka kelimpahan di alam sisanya 100 dikurangi X% dibagi dengan 100. Gitu ya guys. Yuk kita kalikan ke sana, maka jadinya 6980 ini 69X ditambah 7100 dikurangi 71X. 69 dikurangi 71 itu adalah min 2X. Lalu ini pindah ruas ke sana jadi negatif ya. 0 kurangi 0 itu 0. 10 kurangi 8 itu 2 ya, 10 dikurangi 9 itu 1, min 120, maka X nya ketemu 60. Nah inilah 60%, punya siapa tadi X? X punyanya yang 69 ya, berarti ini ketemu 60%. Kalau dia 60% maka X71 nya 40%. Oke guys, pasti kalian bisa, jawabannya adalah A. Kita masuk ke soal nomor 3, ini masih ke dalam sifat-sifat SPU ya. Saya sudah pernah bahas di pertemuan sebelumnya. Diberikan beberapa atom sebagai berikut, P9Ki17, ini artinya nomor atomnya ya. Maka saya konfigurasikan dulu P9 2.7 artinya golongan 7, Ki17 itu berarti 287 masih golongan 7, R35 saya gunakan argon ya. Argon 18, 4S2, 20, 3D10, 30, dan 4P5. Nah, ini berarti golongan 7 juga. Next, kita punya S11, 281, kita punya T14, 284. Oke, atom yang paling mudah membentuk ion negatif. Kalau semakin mudah membentuk ion negatif itu artinya elektronegativitasnya tinggi. Negativitasnya itu tinggi. Ya, karena kecenderungan membentuk ion negatifnya itu tinggi. Elektronegativitas itu adalah sifat SPU yang diawali dengan huruf vokal, maka ini masuk ke dalam kuadran 1. Sifat-sifat SPU yang diawali dengan huruf vokal. Cara membaca gimana? Semakin ke atas besar, semakin ke kanan semakin besar, semakin ke bawah semakin kecil, semakin ke kiri semakin kecil. Maka, manakah yang elektronegativitasnya paling tinggi? Maka kita cari golongan yang paling kanan dan yang paling atas dalam satu golongan. Mana golongan yang paling kanan? Yaitu golongan 7 ya. 7, 5 tambah 2 itu 7 ya. Ini juga golongan 7A.
Ini berarti tereliminasi di golongan 1, tereliminasi golongan 4. Dan yang paling atas, periode paling atas, ini adalah periode 2. Ini periode 3, ini adalah periode 4. Nah, ini berarti yang paling atas ini. Ya, oke. Maka jawabannya adalah P. Ini adalah atom yang paling mudah membentuk ion negatif. Oke ya guys, paham ya? Sekarang kita masuk ke dalam materi ikatan ya. Manakah senyawa di bawah ini yang memiliki gaya dispersi? Oke, gaya dispersi itu dimiliki oleh ikatan apa? Gaya dispersi atau gaya London ini dimiliki oleh ikatan nonpolar. Begitu ya guys. Kalau gaya dipol-dipol atau dipol permanen itu dimiliki oleh ikatan polar. Oke guys, nah berarti manakah nih yang punya nonpolar? Syaratnya nonpolar itu adalah momen dipolnya sama dengan 0, gaya tariknya sama kuat, dan biasanya di inti tidak ada PeB. Nah, berarti kita mencari PeB ya guys. Nah, ini contohnya Xe diikat oleh O nya ada 3. Nah, boleh pakai cara cepat aja ya. Xe itu golongan 8 ya. Kepake oksigen. Oksigennya ada 3. Ingat, kalau oksigen itu menyerahkannya tuh 2 elektron karena dia golongan genap. Nah, maka 3 dikalikan 2. Ya, 8 kurangi 6 berapa? 8 kurangi 6, 2. Nah, maka sisanya adalah 2 elektron. Karena sisanya 2 elektron itu artinya 1 PeB. Begitu guys. Nah, karena ada PeB, maka dia polar. Oke, next. Ini Xe itu golongan 8. Ya, kepake oksigennya ada 2. Oksigen nyumbanginya 2 elektron. Berarti 2 kali 2, 4. 8 kurangi 4 berapa? 4 elektron. Nah, sisanya 2 PeB. Ini juga polar ya, karena ada PeB. Next, yang ini Xe golongan 8, kepake oksigennya ada 4. Ya, kakinya ada 8, kepake oksigennya 4. 4 nyumbanginya 2 elektron. Maka 8 kurangi 8 habis. Nah, ini yang tidak punya PeB nih. Nah, inilah disebut dengan ikatan nonpolar. Karena tidak ada PeB, maka gayanya gaya London atau dispersi. Contoh yang ini, N golongan 5, kepake H-nya ada 3. 3 tuh golongan ganjil atau golongan 1, maka nyumbanginya tuh 1 elektron. 5 kurangi 3 berapa guys? 2. Nah, sisanya 2 elektron, artinya 1 PeB. Yang ini guys, P golongan 5, kepake Cl-nya ada 3. 3 golongan 7. Golongan 7 itu golongan ganjil. Kalau golongan ganjil juga nyumbanginya 1 elektron. Kalau golongan genap itu biasanya nyumbanginya 2 elektron. Gitu ya guys, 5 kurangi 3 berapa? 2 elektron, artinya sisanya 1 PeB. Begitu teman ya, jawabannya adalah C. Kita masuk ke soal nomor 5 ya. Ini bentuk geometri ya. Tapi yang ditanyakan itu adalah sudutnya guys. Sudut ikatan yang terbentuk pada senyawa H2O. Sebenarnya kalau sudut ikatan, kalian menentukan dulu bentuk geometri dari H2O-nya ya. Nah, contoh 180 itu punyanya linier. Jadi ini hafalannya. Kenapa? Linier kan kayak gini guys. Nah, kayak gini. Nah, maka sudut yang terbentuk tuh 180. Nah, 120 tuh punyanya siapa? Segitiga datar, gitu ya. Segitiga datar atau segitiga planar sama saja, bentuknya adalah AX3. Lah, kalau 104,5 ini bentuknya bentuk V ya, atau bentuk bengkok. Nah, ini pakainya 104,5. Kalau 90 derajat itu bisa bentuk T ya. Itu 90 derajat. Segi 4 datar itu juga ya 90 derajat. Kalau 160 tuh nggak ada ya, Mbak belum pernah lihat sudut yang terbentuk 160. Nah, sekarang kita harus tahu dulu H2O bentuk geometrinya tuh apa. Nah, caranya sama, intinya siapa? Oksigen. Oksigen itu golongan 6. Kepake H-nya ada 2. H itu golongan ganjil, golongan 1, maka nyumbanginya 1 elektron ya. 6 kurangi 2 berapa? 4. Oh, sisanya 4 elektron guys, maka sisa 2 PeB. Nah, gitu ya. Maka intinya 1, terikatnya ada 2, bebasnya 2 pasang. Lah, kalian harus tahu dulu nih, AX2E2 itu apa? Bentuk V atau bentuk bengkok ya. Karena dia bentuk V, maka sudutnya 104,5. Begitu ya guys. Oke. Kita masuk ke soal nomor 6. Pada reaksi gas nitrogen dan gas hidrogen, ini adalah bab stoikiometri ya guys. Saya buat dulu nitrogen dan gas hidrogen. Dibutuhkan 100 ml nitrogen, saya masukkan 100 ml. Hidrogennya tuh 500 ml. Ya, menghasilkan gas amoniak ya, NH3.
Nah, yang dihasilkan tuh 200 mili. Nah, ini berarti mula-mula reaksi seimbang ya. Nah, NH3 tuh di sini 200 mili, guys. Begitu. Ya, kita setarakan dulu. N-nya 2, saya masukkan sini 2. H-nya 6, maka sini adalah 3 ya. Nah, ini gimana? Dalam keadaan sisa tuh naik ke sini. Ini berarti belum ada apa-apa. Ini artinya 200 mili. Ingat, yang namanya volume atau mol itu boleh menggunakan perbandingan koefisien. Ya, berarti sini reaksi itu berkurang, produk itu bertambah. Ini berarti berkurang. Berkurang berapa? Kita bermain koefisien. Nah, 3/2 dikalikan 200 ini. Nah, kan berarti 300 ya. Nah, begitu. Maka ini sisanya 200 mili. Nah, yang ini berarti kayak gini, guys. Red. Nah, berarti 1/2 dikalikan 200. Maka ini berapa? Min 100 ya. 100 kurangi 100 berapa? Habis. Ternyata N2 nya tuh habis. Pertanyaannya, tentukan volume total gas akhir reaksi. Inilah volume total gas akhir reaksi. Jadi ada berapa? Ada 400 mili. Begitu ya. Paham ya? Jawabannya adalah C. Kita masuk ke soal nomor 7, suatu kristal N2CO3NH2O. Saya buat ya, Na2CO3NH2O. Memiliki massa 9,8 gram, kemudian dipanaskan ya. Nah, menghasilkan N2CO3 sebanyak 5,3 gram. Nah, otomatis ini airnya menguap, maka NH2O ya. Pertanyaannya, tentukan jumlah air kristal pada garam karbonat. Ditanya N-nya ini berapa, guys? Begitu ya. Ada yang dapat paket juga itu mencari rumus empiris ya. Rumus empiris kan sudah pernah saya bahas di pertemuan sebelumnya. Nanti kalian bisa buka kembali itu ya. Nah, makanya saya bahas yang ini, mencari air kristalnya, H2O-nya ya. Langkahnya gimana? Langkah pertama itu berlaku hukum Lavoisier, yaitu massa sebelum dan sesudah reaksi itu sama. Kalau sini 9,8 artinya sini jumlah juga 9,8. Ya, berarti 9,8 dikurangi 5,3 berapa? 8 kurangi 3, 5. Ya, 9 kurangi 5, 4. Berarti ini 4,5 gram. Oke. Nah, ini namanya koefisien. Mencari koefisien itu boleh menggunakan perbandingan mol ya. Maka biar ketemu mol, saya bagi dengan MR-nya. 4,5 H2O itu MR-nya 18 ya. 5,3 MR-nya Na2CO3 berapa? Lah, ini dibantu ya dengan atom relatif. Oh sorry, saya belum masukkan AR-nya ya. AR-nya Na itu adalah 23. Ini insya Allah nanti di soal itu ada ya. C12, O itu 16, H itu adalah 1. Nah, berarti kita mencari Na2CO3 itu berapa? 23 kalikan 2 itu 46. Saya tulis di sini ya. 46 ditambah 12 ditambah dengan 16 kalikan 3 itu 48. 6, 1, 5, 8, 10 ya, 106. Oke. Nah, yuk gimana nih? Ini kan sama aja 53 kali 10 pangkat min 1 dibagi 106. Yang ini kan 45 kali 10 pangkat min 1 dibagi 18. Ya, ini kayaknya setengah ya. Berarti 0,5 kali 10 pangkat min 1 dibanding 45 dibagi 9 berapa? 5 ya. Ini 5. 18 bagi 9 itu 2. 5 bagi 2, 2,5 ya. 2,5 kali 10 pangkat min 1, ini hilangkan saja. Berarti 0,5 dibanding 2,5. Masing-masing saya bagi dengan 0,5, maka 1 banding 5. Begitu guys, ini artinya koefisiennya 1, ini koefisiennya 5. Maka jumlah air kristalnya itu adalah 5. Paham ya? Kita masuk ke soal nomor 8. Ini adalah soal tentang koligatif larutan ya, materi kelas 3 semester 1. Di antara beberapa senyawa berikut yang memiliki titik beku terendah. Titik beku itu apa? Titik beku itu adalah TFL, titik beku larutan ya. Saya punya konsep, jika mencari titik didih atau tekanan osmotik yang paling tinggi, maka kamu cari konsentrasi yang tinggi juga. Ini namanya berbanding lurus ya, kalau titik didih sama osmotik. Nah, kalau mencari titik beku, ini berbanding terbalik. Kalau mencari titik beku yang paling tinggi, kamu cari konsentrasi yang paling rendah. Tetapi kalau mencari titik beku yang paling rendah, kalian cari konsentrasi yang paling tinggi. Inilah konsep untuk titik beku.
Pertanyaannya, manakah titik beku yang paling rendah? Maka kalian cari konsentrasi yang paling tinggi. Dan jangan lupa kalau dia senyawa elektrolit itu dikalikan ion. Contoh ini HCl, ini adalah asam kuat, ionnya adalah 2, H-nya 1, Cl-nya 1, maka Mbak kalikan 2. Ini jadinya 0,2 guys. Ini juga elektrolit kuat, H-nya 2, SO4-nya 1, maka ionnya 3. Kayak gini ya. Ini adalah garam, elektrolit kuat juga, ionnya 2. Ini juga garam, Na-nya 2, SO4-nya 1, berarti 3, kalikan 3, 0,6 ya. Oh, sorry nih. Ini 3 nih, saya salah tulis ya. Ini aslinya itu 3 guys. 0,3 kalikan 3 itu 0,9. Oke. Nah, hati-hati, ini adalah urea. Urea itu adalah non elektrolit, maka tidak saya kalikan ion, tetap dia tidak terion, maka tetap 0,3. Nah, oke. Mencari titik beku yang paling rendah, kalian cari konsentrasi yang paling tinggi. Maka jawabannya adalah D. Paham ya? Oke, kita masuk ke soal nomor 9. Sebanyak 20 ml asam asetat 0,02 m direaksikan dengan NaOH. Saya cek dulu ya. Kenapa kita cek? Ini kita akan membentuk penyangga kah, atau hidrolisis garam kah, atau bersisa asam kuat, atau basa kuatnya. Kita harus cek dulu. 20 ml 0,02 m. Nanti hasilnya berarti adalah natrium asetat ditambah dengan air. Oke ya guys, kita buat mula-mula reaksi sisa. 20 dikalikan 2 tuh 40, berarti 0,4, ini juga 0,4. Oh, ternyata baik asam maupun basa tuh habis, maka ini membentuk hidrolisis garam ya. Ini habis nih. Masing-masing habis tuh. Nah, maka hanya bersisa garamnya. Garam bersifat apa? Garam bersifat basa. Kenapa bersifat basa? Karena garumnya itu gabungan asam lemah dengan basa kuat ya. Pada gelombang ke-1 itu keluarnya adalah penyangga, di gelombang 2 ada yang mendapatkan paket hidrolisis garam ya. Ini contoh tipe hidrolisis garam, baik asam maupun basa tuh habis, hanya bersisa mol garamnya. Oke, karena dia garam bersifat basa, maka OH- sama dengan akar KW per Ka dikalikan emin. Oke, saya masukkan 10 pangkat min 14, Ka nya ada ya, 10 pangkat min 5. Rumusnya konsentrasi ini adalah mol dibagi dengan volume ya. Volumenya jangan lupa volume total, karena ini adalah hasil pencampuran ya. Molnya 0,4, volume totalnya berapa? 20 tambah 20, 40. Oke, eminnya ini ya. Maksudnya emin gimana? CH3COO- sama Na+. Inilah eminnya. Eminnya 1 nih. Maka Mbak kalikan 1. Paham ya guys? Misalkan besok contoh aja ya. Misalkan saya punya kok garam yang terbentuk adalah CH3COO2Ca. Nah, ini artinya emin. Eminnya ada 2. Maka Mbak sini nanti kalikan 2. Itu maksudnya emin M+. Paham ya? Nah, yuk kita hitung yuk. Ini berarti 4 kali 10 pangkat min 1 ya. Ini saya coret aja. Ini berarti hilang. Ini 10 pangkat min 9 dikali min 1 dibagi 10, berarti 10 pangkat min 2, berarti 10 pangkat min 11 di akar 10 pangkat min 5,5. Hati-hati, ini adalah OH-, maka nanti POH-nya itu adalah 5,5, maka pH-nya 14 dikurangi 5,5, 8,5. Begitu teman ya, jawabannya adalah B. Kalian paham ya? Jika ada yang mau tanyakan, silahkan kalian komen ya. Jangan lupa klik subscribe ya guys. Jika ini bermanfaat, kalian bisa share ke teman-teman kalian. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 10. Ini adalah masih dalam bentuk termokimia, yang keluar masih tetap hukum Hess. Nah, diketahui ada 3 reaksi. Pertanyaannya, berapakah besar entalpi pembentukan N2O5? Ini adalah kuncinya guys. Nah, kita harus tahu dulu pembentukan N2O5 itu seperti apa. Saya taruh di sini ya. Nah, N2O5 dibentuk dari unsurnya. Unsurnya siapa? Nitrogen dan oksigen ya. N-nya 2, N-nya 2, O-nya 5, maka saya buat 5/2. Nah, ini delta H-nya yang belum tahu, begitu ya. Mana yang ada N2? N2 mintanya di sisi kiri. Oh, ini sudah ada di sisi kiri tuh. Nah, mintanya 1, sedianya juga udah 1. Maka percobaan yang ini adalah
tetap. Kalau kalian mau uji coba boleh ya. Ini tetap kayak gini maksudnya. N2, 3O2, H2 tetap ya. Ini kalau misalkan kalian nggak mau ya nggak usah ditulis ulang ya. Ini kan saya hanya untuk membuktikan saja. Nah yuk kita masuk O2. O2 jangan diuji dulu. Kenapa? Ini ada O2, ini ada O2, pusing nanti. Saya lewat aja. Kita kasih dulu. N2O5 mintanya di sisi kanan. Mana yang ada N2O5? Oh ini N2O5 tuh. Ternyata disediainnya di sisi kiri. Maka kita balik. Paham ya? Paham ya? Kita balik, maka jadi gimana? 2HNO3 menjadi N2O5 plus H2O. Karena dibalik maka positif jadi negatif. Paham ya guys? Lalu kita lihat di sini kita tidak butuh H2O. Maka H2O harus hilang. Mana yang ada H2O? Ini H2O. Agar hilang maka ini kita balik. Biar ini ke sana. Nah ini adanya 1 kan, sediainnya 2, maka dibalik dibagi 2. Saya balik ya, maka jadi H2O menjadi H2 plus setengah O2. Dibalik maka jadi positif 300 dibagi 2. Setelah itu saya jumlah. Nah ini kan min 150, ini plus 150, hilang ya guys. Maka jadinya min 200. Jawabannya adalah coba ya, ada yang bisa dicoret nih ya, saya buktikan ya. Ini berarti hilang kayak gini kan guys ya. Oke, H2 hilang ya, maka jadi N2 ya. Ini 3, ini setengah ya, setengahnya hilang. 3 kurangi setengah itu kan 2,5. 5/2 kan 2,5 gitu ya. Ini N2O5. Oke, sama saja ya. Jawabannya A. Semoga kalian bisa ya deh. Kita masuk ke soal nomor 11. Ini adalah bab laju reaksi. Ada yang mendapatkan tipe soal mencari persamaan laju reaksi ya. Tapi saya akan mengangkat yang paket ini. Diketahui data laju reaksi penguraian N2O4 terhadap waktu adalah sebagai berikut. Nih ya, waktu terhadap konsentrasinya otomatis berkurang, konsentrasi N2O4. Setelah mencapai 12 detik, maka konsentrasi N2O4 itu berapa? Oke ya guys, sekarang kita lihat ya, 0 ke 2, ini berapa? 2 detik ya, 2 ke 4, 2 detik juga kan? Nah 4 ke 6, 2 detik, 6 ke 8, 2 detik. Nah kita lihat 2, 4, 3 ke 81, kan artinya dibagi 3, nih 81 dibagi 3, itu kan 27, 27 dibagi 3 itu 9 dibagi 3 itu 3. Jadi artinya setiap 2 menit maka konsentrasinya berkurang sepertiganya ya. Nah berarti kan kita butuh pada saat 12 detik. Nah berarti kan 8 ditambah 2 kan 10 ya, ditambah 2 itu 12. Oke ya guys, maka ini dibagi 3, ini juga ke sini dibagi 3. Oke ya, 3 dibagi 3 itu berapa? 0,001. Berarti yang ini adalah 0,001/3. Inilah konsentrasi pada saat waktunya 12 detik ya. Jadi konsentrasinya N2O4. Ini ABC-nya belum saya tulis ya guys. Nah, yang penting kalian tahu konsepnya ya. Makanya jadinya 1 kali 10 pangkat min 3 dibagi 3 ya. 1 bagi 3 berapa? 0,33 kali 10 pangkat min 3. Maka jadinya 3,3 kali 10 pangkat min 4. Begitu ya. Next, kita masuk ke soal nomor 12. Kita masuk ke bab pH lagi ya. Kalau tadi mengangkat hidrolisis garam, ini soalnya dalam bentuk apa ya? Kita cek dulu deh. Sebanyak 0,1 m CH3COOH dengan pH 3. Saya buat ya, ada CH3COOH 0,1 m. Ternyata direaksikan dengan CH3COO2 Ca 0,1 m. Pertanyaannya berapakah pH akhirnya? pH-nya berapa tuh? Kita tahu asam asetat itu adalah asam lemah. Ternyata direaksikan dengan kalsium asetat. Ini adalah suatu garam. Oh, ternyata asam lemah ditambah garam. Ini adalah tipe penyangga, guys. Ya. Nah, ini adalah bab penyangga. Nah, kalian tidak butuh mula-mula reaksi sisa karena asam lemah dengan garamnya sudah dikatakan penyangga. Penyangga apa? Penyangga asam. Apa rumusnya? H plus sama dengan Ka dikalikan mol asam lemah atau konsentrasi asam lemah
dibagi dengan mol basa konjugasi CH3COO-. Gitu ya. Nah, kita tahu Ka-nya berapa? Oh, Ka-nya belum ada, Mbak. Kita cari ya. Dari mana? Dari ini. Asam asetat pH-nya 3. Itu artinya H plus. Asam asetat adalah asam lemah, maka akar Ka kali M. pH-nya 3, maka H plusnya 10 pangkat min 3. Ka-nya tidak tahu, konsentrasinya 0,1. Saya masukkan 10 pangkat min 1. Maka Ka-nya kuadratin, ini min 6 ya. Min 6 dibagi min 1. 10 pangkat min 5. Inilah Ka-nya. Saya masukkan di sini 10 pangkat min 5. Mol asam lemahnya berapa? 0,1. Nah, mol basa konjugasinya berapa? 0,1. Dan hati-hati, di sini basa konjugasinya ada 2. Nah, maka saya kalikan 2. Begitu guys ya. Maka jawabannya 5 kali 10 pangkat min 6. Nah, maka pH-nya berapa? pH-nya sama dengan 6 min log 5. Begitu ya. Semoga kalian semuanya paham. UTBK gelombang 2 masih semangat ya. Semoga kimianya mendapatkan skor yang tinggi. Kalian bisa, kalian pasti bisa ya. Sukses untuk kalian. Semoga diterima di PTN favorit keinginan kalian semuanya. Assalamualaikum. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya.